saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang, bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidana. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi, atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Betul. Pak, ini perintah majelis loh. Kami yang kemarin hadir di persidangan pertama siapa Pak? Ada nggak di sini? Bapak ya, berdua ya. Kan kemarin majelis minta untuk melibatkan pihak eksternal ya, unsur masyarakat. Oke, izin majelis gitu ya. Jadi kenapa kemudian gitu ya kita tidak melibatkan unsur masyarakat? Karena kami berpendapat bahwasanya dokumen yang diuji dari Pak Jokowi itu termasuk adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi, sehingga kemudian kami beranggapan bahwasanya masyarakat itu dalam konteks ini tidak kami libatkan. Justru kemudian kita membocorkan gitu ya data pribadi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ya karena kami mendapat bahwasanya dokumen yang dimintakan oleh komponen adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Pak, gini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan, Pak. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu loh. Iya betul Ibu gitu. Tapi sekali lagi kami di internal kemudian berkesimpulan bahwasanya itu adalah data pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian masyarakat diundang gitu kan, itu kan kemudian kan kita menginformasikan data pribadi seseorang yang notabene itu adalah satu, belum ada persetujuan dari pemilik data gitu. Yang kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian ya, kerahasiaan gitu. Kami memang menganggap bahwasanya kalau kemudian ada masalah di situ, kami khawatir. Justru kami kemudian kan mengungkapkan
data pribadi seorang yang notabene sekali lagi itu belum ada persetujuan dari pemilik data. Yang kedua, penting juga adalah itu belum ada juga putusan dari pengadilan ya yang memerintahkan kami untuk mengungkapkan data itu. Jadi atas dasar itu kemudian kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini tidak melibatkan masyarakat. Pak, sebentar saya tanya nih, Oke. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di DSK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi, Bu, kalau Iya. konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasanya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti ya tadi Nah itu perintah dari KPK. pemahamannya itu Pak, Oke. pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal. Sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh. Dampaknya Oke, apa? Ibu, kalau misalnya Ibu sudah ada pakar gitu ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya, betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, kan? Ya. Tapi Bapak tidak melakukan. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita harus berbicara jujur tentang apa yang sedang terjadi di ruang sidang dan di tengah masyarakat. Ya, di mana isu masih sama tapi tensinya semakin memanas. Ya, di mana misteri ijazah asli mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Ya, bayangkan di persidangan terbaru pihak kampus kebanggaan kita yaitu UGM sampai ditegur keras oleh majelis hukum. Kenapa? Ya, karena mereka terkesan menutup-nutupi data dengan alasan data pribadi. Nah, padahal hakim sudah memerintahkan untuk melibatkan pihak eksternal atau masyarakat agar semuanya transparan. Ya, teman-teman semua, pertanyaannya yang sederhana. Ya, kalau memang asli, kenapa harus serumit ini? Kenapa harus ada kekhawatiran untuk menunjukkan sebuah dokumen yang menjadi syarat dasar kepemimpinan bangsa? Ya, di mana penegak hukum kita seolah sedang diuji, apakah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Ya, apakah hukum kita hanya menjadi ternak-ternak kekuasaan? Ya, kita tidak butuh sekedar narasi atau omongan kosong. Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekedar fotokopi yang keabsahannya terus diragukan oleh para ahli hukum. Ini termasuk tim Roy Suryo dan timnya. Ya teman-teman, bahkan di sini juga ada tokoh senior seperti Yusuf Kala pun sudah angkat bicara. Ya, intinya satu, jika benar ada keasliannya, tunjukkan kebenarannya. Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut dan merusak tatanan pendidikan serta hukum kita. Ya, jangan sampai di sini anak cucu kita nanti berpikir bahwa untuk menjadi pejabat tidak perlu ijazah asli, cukup dengan kuasa saja. Nah, ini menjadi bola panas yang ada di tangan pemerintahan baru. Ya, apakah Bapak Prabowo akan tegas menyelidiki ini demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, ataukah ini hanya akan menjadi
omon-omon belaka. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian? Kita pengen dengar pendapat teman-teman dan berikan di kolom komentar di bawah dan share video ini teman-teman agar banyak teman-teman kita lain juga yang melek akan politik. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan ini ada beberapa perkembangan tanggapan teman-teman kita dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman di sini disampaikan oleh Tua Nayung, muka tembok kuping gajah sama sekali tidak punya malu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Cica, tolong segera tangkap dan adili jebloskan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Untung, setelah lewat bulan Ramadan, semoga aparat hukum insyaf tegakkan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan kebohongan dan kesalahan demi jabatan dan kekuasaan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Wahyudin, maling tetaplah maling, pelindung di balik data pribadi, jangan jadi pejabat publik kalau tidak mau ijazahnya dipublikasikan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Anti Termo, mantap Ibu Hakim. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Abdu Hanifah, ayo penegak hukum berbuatlah yang adil, ingat anak cucumu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Rosmala, ternyata benar semakin jujur akan semakin bernilai, semakin berkah biasanya malah semakin kaya raya dan sehat. Selamat untuk para hakim yang jujur dan berani, hakim wakil Tuhan di bumi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Mufibah, hukum harus ditegakkan. Data sudah jelas, masih juga berbelit-belit lagi oleh majelis hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Moskimun, terima kasih Pak Denny yang telah memberikan pencerahan semua masyarakat yang mau berpikir. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Eko Satrio, negara jika ingin keluar dari keterpurukan, singkirkan pengadilan iblis agar negara punya masa depan yang cerah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Ena Nahriah, tim Bu Hakim yang jujur. Semoga banyak hakim yang jujur, yang pro rakyat biar cepat selesai, biar negara tidak gaduh terus. Ya teman-teman, disampaikan oleh Caka, Ibu Hakim yang terhormat, terus Ibu cecar orang tersebut sampai ketemu kejujurannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Mufibah, ijazah tersebut harus dibuktikan secara publikasi, maka tidak ada dikecualikan, harus ada nyata di depan lahaknya dengan media. Pak Jokowi harus hadir di depan hakim dan dipublikasikan oleh media agar tidak ada yang dikecualikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah teman-teman, disampaikan oleh Haus, kalau kelompok termul pasti setuju dengan statement kekuasaan hukum Jokowi. Kalau aku sih mending ijazah tunjukkan saja biar rakyat jangan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Rizky, untuk hakim yang muslim tanggung jawab Anda harus berat karena akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Berbuatlah adil, jujur dan amanah. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Mufibah, di depan hakim harus berani bersangkutan, harus dihadirkan karena ini masalah terkait kedudukannya selaku mantan pejabat negara agar pasti ada. Aparat dan majelis hakim tidak pantas terkesan menghalang-halangi kasus ini berlarut-larut. Ya ini akan membuat gaduh di masyarakat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Slamen Susanto, ijazah palsu tidak mungkin terbuka sebab pelakunya pengusaha yang kaki tangannya sudah mencengkeram negeri ini secara sistematik. Nah teman-teman, disampaikan oleh Rulianto, kalau asli walau data pribadi pasti sudah ditunjukkan, tapi karena ada udang di balik batu, ya maka pelintan-pelintun bersembunyi di balik pohon grokot. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Ibu Fifki, Jokowi paling parah banget, harus ditangkap, miskinkan, biar tahu rasa apa yang dirasakan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Slamet, masalah sudah kok dibuat sulit, menyulitkan Jokowi. Tunjukkan ijazahmu yang asli pada media TV biar rakyat tahu asli fotokopi, gitu aja kok ruwet.
Ya teman-teman, kita langsung di sini disampaikan oleh Adi Floza, kalau para penegak hukum di negeri ini masih membela kesalahan si Jokowi, sampai kiamat pun bangsa ini akan tetap dungu, berpotensi bangsa ini tidak ada harga di dunia. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Parwo, Presiden Prabowo Subianto kok membingung Jokowi. Jokowi harus diproses hukum. Pak Prabowo Subianto apa ikut jadi termul nomor 1? Kok nggak berani tangkap adili Jokowi? Ya teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.